dapat akses. Nah, pada kali ini kita kedatangan narasumber, yaitu siapa Mas namanya saya? Namanya Abdul Latif. Ya, Mas Abdul Latif, yang ini adalah angkatan 2017 kalau nggak salah ya, dari PBSI, yaitu Universitas Jember kampusnya. Betul. Oh, jadi kita masih satu lingkup kampus ya? Ya, bersebelahan. Ya, oke. Santai saja ya Mas. Kalau boleh tahu kan kita masih awal ketemu ini ya. Kenalin juga nama aku ini Timo Mas. Timo. Ya, nggak percaya Mas. Nama panjangnya? Muhammad Istimau kan. Istimau. Ya. Jadi teman-teman ini sering manggil aku Timo, teman rumah, teman kampus, maupun teman pondok dan banyak orang lain. Jadi aku seringnya disebut Timo. Nah, kan kita baru kenal ya Mas. Namanya kalau tak kenal maka bukan tak sayang, tapi tak ajak kenalan. Kalau aku sayang kalian kan tidak enak Mas. Ya agak garing. Ya gitu. Iya gini Mas, Mas Abdul Latif. Ya. Kalau boleh tahu rumahnya sama ini di mana Mas? Saya tinggal di Kalisak, tepatnya di Jalan Abjasa Kalisak, Kalisat, berarti masih Jember itu ya? Ya, masih di Kalisat mana namanya? Mananya Indomaret? Indomaret banyak nih. Masjid. Masjidnya kan itu barat. Oh, yang ada di barat. Iya, mana ada masjid itu? Masjid yang mana? Itu barat. Ya, masjid tikungan di Jalan Raya. Sana tahu Buku Sari. Tahu? Jember aja. Ya intinya di Kalisat. Kalau rumah saya Oh, Kalisat. Ya Mas Abdul Latif. Ya. Kita akan membahas perihal pendidikan ini Mas. Dan judul yang akan kita bahas ini yaitu urgensi organisasi bagi milenial di dunia perkuliahan Mas. Nah, pertanyaan yang akan aku lontarkan ke Mas Latif ini nanti Mas jawab sekitarnya mungkin ya. Oke. Ini Mas, yang pertama itu bagaimana pandangan Mas Latif ini mengenai pendidikan di dunia perkuliahan itu sendiri? Ya, saya jawabnya ini terkait bagaimana pendidikan di dunia perkuliahan. Sebenarnya saya memandangnya simpel saja. Pendidikan yang diajarkan kepada kita selaku mahasiswa, terutama di KIP ya, di perkuliahan atau dimanapun, mengajarkan kita tentang kemandirian. Kita lihat di dunia kampus ada kursi satu, di depannya ada meja satu. Secara filosofis mungkin saya berpikiran itu mengajarkan kita tentang kemandirian, tentang juga tentang kita mengenal teori-teori tentang para ahli, bagaimana kita membangun sebuah gagasan. Jadi menurut Mas siapa? Mas Abdul Latif ini kursi itu ada filosofinya ya? Ya, betul sekali. Bagus. Anak PBSI ya Bang? Ya, bukan karena PBS sih. Tapi memang kita belajar seperti itu. Saya kan begini, apa namanya, menganalogkan sesuatu dengan hal yang mudah ya. Saya agak suka berpikir terlalu berat. Berbicara tentang perkuliahan, mengajarkan kita tentang kemandirian. Di kuliah kita belajar berdiskusi tentang presentasi kelompok. Bukan berarti presentasi kelompok yang diajarkan itu presentasi bareng-bareng ngomong bersama tidak, tapi satu persatu menjelaskan satu tema. ya. Di situ mengajarkan kemandirian kita, bagaimana kemampuan kita untuk menerapkan suatu tema yang sudah ditentukan kepada halayak. Pertama kalau pendidikan keuangan pada teman-teman sebaya kita tentang tema yang sudah ditentukan, misal tentang pendidikan di Indonesia ataupun tentang prodi yang kita tempuh. Misal saya di bahasa Indonesia tentang kronologi yang ditulis ini mungkin tentang bagaimana sih psikologi analisis gitu Ya, ya. benar Mas. Benar. Sip sekali. Sudah sangat pas jawabannya dengan latar belakang Mas sebagai anak PBSI itu sendiri. Kalau katanya aku. Nah, yang kedua ini Mas. Nah, menurut Mas Latif ini tentunya kan memiliki pengalaman terkait organisasi baik intern maupun ekstern. Nah, menurut pendapat Mas Latif sendiri ini terkait organisasi sendiri itu bagaimana Mas? Menurut saya? Organisasi secara umum ya.
Iya, secara umum. Organisasi mengajarkan saya ataupun mengajarkan kita semua tentang menggapai suatu tujuan itu kita tidak harus sendiri. Di organisasi terdapat sebuah struktur. Ya, sering tidak ada yang namanya organisasi itu tidak ada struktur. Ada ketua, ada kepala departemen, ada anggota departemen, dan ada juga anggota eksekutif. Tentunya dalam sebuah organisasi itu ada visi dan misi yang ingin dicapai. Dalam artian dalam kita ingin mencapai suatu tujuan, entah apapun itu, kita diajarkan untuk melakukannya secara bersama. Ada leader yang memimpin, ada kepala bidang yang memandu, ada anggota yang dikatakan. Jadi untuk maju bersama ya. Betul, ya, untuk mencapai satu tujuan. Jadi organisasi ini penting Mas. Ya, Kalau mahasiswa tidak punya organisasi, bagaikan mahasiswa tidak punya organisasi. Memang tidak punya organisasi. Iya kan benar kan? Ya. Bukan mau minum dulu Mas. Dawa. Iya, saya nolak loh. Dan yang ketiga ini Mas, menurut Mas ini seberapa penting Mas bagi mahasiswa untuk mengikuti organisasi di lingkup perkuliahan ini? Seberapa penting? Di khususnya ini di perkuliahan di internal kampus. Ya internal boleh, eksternal boleh. Soalnya kalau Seberapa penting? Ya, kalau berbicara organisasi dalam perkuliahan, di perkuliahan nggak ada organisasi, yang ada di internal kampus atau di eksternal kampus. Bagi saya, organisasi itu sangat penting, entah itu di internal maupun di eksternal. Karena yang namanya organisasi mengajarkan kita tentang mencapai suatu tujuan bersama. Entah itu organisasi apapun yang ingin kalian pilih. Kan banyak sih organisasi yang ada di kampus. Entah itu di dalam itu sendiri ya, entah itu dalam organisasi seperti kepemimpinan, ada BEM, ada BPR, dalam kepenulisan ada jurnalistik, ada juga kan, ada yang basicnya kesenian dan semacamnya, ada olahraga. Semuanya sangat penting karena di situ akan mengembangkan skill yang kita miliki. Kalian minat seperti apa? Kalian punya skill olahraga, ya silakan suka pakainya olahraga. Kalian suka menulis ya, ikutlah pakainya Menulis. kepenulisan itu. Jadi semua organisasi itu penting, bergantung skill yang kalian miliki itu apa. Tinggal kalian menentukan organisasi mana sih yang cocok dengan saya. Iya, pokok kita harus mengembangkan apa yang kita punya dalam raga ini. Bakat kita yang harus dikembangkan. Ya betul. Saya berpikiran gini, ada sebuah pelatihan yang saya pernah ikuti ya, bahwa ini ada sebuah teori. Teori ini kebenarannya bisa dibetulkan. Teori siapa ini? Teori Darwin. Bukan. Oh, bukan. Jadi setiap manusia itu pasti memiliki potensi yang ada dalam dirinya ya. Entah itu potensi bawaan lahir ataupun potensi yang butuh dibentukkan dengan suatu hal lain. Kadang misalnya ada faktor lahir ini mudahnya kita contohkan dengan faktor genetik. Orang tua kita, anaknya juga kita. Tapi bukan seperti itu konsepnya. Kamu memiliki suara yang bagus dari lahir. Saya. Misal, Saya. memiliki suara bagus dari lahir. Kamu akan punya potensi menjadi seorang penyanyi. Itu adalah potensi bawaan lahir. Ada juga potensi lain yang bisa dimunculkan dengan bantuan dari orang lain atau pihak ketiga. Jadi salah satunya dibentukkan dengan sebuah komunikasi. Kamu yang dulunya mungkin tidak pandai menulis, aku mungkin tidak punya bakat menulis ya gimana gitu. Tapi saya ada keinginan, cuma saya tidak punya skill. Ya itu dulu di organisasi kepenulisan. Di sini ada juga, ya contohnya. Di sana kalian akan digodok, ya dari bagaimana cara menulis. Digodok gimana? Dalam Gimana? Ini ya. Dia nalar kita maksudnya ini. Ya, maksudnya kalian akan diajarkan, diedukasi kalau bahasanya, diedukasi tentang kepenulisan di situ mulai dari cara bagaimana menyusun sebuah kalimat. Ya. Kalau dalam pijar mungkin kalian akan diajarkan tentang bagaimana menulis berita,
baru yang kalian ini. Iya, jadi organisasi ini untuk mengasah skill kita. Betul kan? Dan juga menumbuhkan skill. Karena kebanyakan ya, manusia ini pasti punya potensi yang dimiliki dalam dirinya. Meskipun orang itu kondisi kekurangan, pasti ada skill-skill yang ada di dalam dirinya. Seperti saudara saya ini buta, tapi punya skill mengaji yang ada. Iya, jadi kita yang normal ini jangan insecure. Betul Ya, sekali. insecure apa banyak? Insecure. Oh iya, insecure itu. Nah, marilah kita bersyukur, kurangi insecure. Insecure ya? Iya. Orang Madura mau ngeladai sendiri, pot selopot. Nah, ya Mas, yang keempat ini Mas, kenapa mahasiswa itu disarankan untuk mengikuti sebuah organisasi saat kuliah itu? Kenapa? Hampir sama yang ketiga. Ya. Ini di organisasi kan kita diajarkan tentang bukan hanya persoalan administratif. Dalam artian kita di organisasi diajarkan bagaimana memiliki banyak skill tentang kepemimpinan, dan juga kita diajarkan tentang bagaimana melatih vokal kita, entah kepada diri sendiri ataupun ketika kita berbicara dengan publik. Bagaimana kita diajarkan untuk teguh pada pendirian terhadap suatu pernyataan yang bagus. Semisal ada relevansi di organisasi, kita diajarkan tentang bagaimana teguh pada pendapat ketika pendapat itu dinyatakan benar dengan kita implementasikan di dunia perkuliahan. Di kelas tentunya ada diskusi. Mas pendapat itu. Wah, sorry. Saya tadi itu Mas, saking lembutnya suaranya Mas Latif. Namanya Mas kan Abdul Latif. Iya. Latif ini menurut bahasa Sanskerta ini artinya kedamaian. Oh iya, bahasa Arab itu kelembutan. Kalau bahasa Sanskerta ini kedamaian. Iya. Cari dah ya. Bisa cari kan? Iya. Google tidak ya. Jadi gini, benar ya. Jadi bagaimana kita diajarkan cara berargumentasi yang benar? Tentunya dalam argumentasi ada sebuah premis yang jelas. Dalam premis itu ada alasan-alasan yang bagus, juga pernyataan dari orang lain yang menjadi penguat argumentasi kita. Itu bisa kita terapkan dalam dunia perkuliahan. Contoh di perkuliahan ada sebuah diskusi. Contohnya kan dalam setiap fakultas mungkin ada diskusi kelompok ya. Itu kan pasti ada tanya jawab, sanggah, saran dan semacamnya. Di situ kan mungkin ada sebuah kritik tentang apa yang sudah dijelaskan. Tentunya kita harus punya gagasan, menyiapkan dulu apa yang ingin kita sampaikan, alasan apa yang perlu kita siapkan, juga menurut para ahli bagaimana, apakah sesuai dengan mereka. Jadi ketika kita menyampaikan sebuah gagasan itu bisa diterima karena logis dan juga lugas kita menyampaikan, dan juga itu bisa dan juga pernyataan itu berdalil atau bernas. Ada tokoh yang menguatkan, ada teori yang menyatakan seperti itu. Begitu. Iya, jadi organisasi ini sangat penting Mas, dalam mahasiswa. Kalau kita nggak ada organisasi, mungkin kita nggak ada bekal untuk terjun langsung ke masyarakat. Karena organisasi ini kan banyak melatih mahasiswa untuk dalam kehidupan masyarakat nantinya. Sepertinya kayak diskusi gitu Mas, dan sebagainya. Betul sekali. Gini, di organisasi itu kan yang tadi saya bilang ada sebuah struktur, ada pemimpin, ada kepala departemen, ada anggota departemen, dan juga ada anggota yang digerakkan. Kenapa yang sampai tadi katakan mengorganisir sebuah massa? Dalam struktur itulah di organisasi diajarkan bagaimana kita mengajak anggota-anggota kita untuk satu visi, mengerjakan hal yang selingan dengan tujuan organisasi. Dalam artian kita mengakomodir orang-orang yang satu visi agar bergerak bersama, berjuang bersama, agar tujuannya tercapai. Seperti itu. Dan pertanyaan selanjutnya ini Mas, kan pernah ada
statement dari masyarakat awam itu yang memandang bahwa tujuan kuliah itu untuk belajar bukan organisasi. Iya. Nah, bahkan ada yang seperti beranggapan bahwa ini nih gara-gara melok organisasi kuliahmu jadi berantakan amburadul gitu mas. Nah, karena itu padahal organisasi ini tidak seburuk itu dampaknya. Bahkan dengan organisasi pun perlu membantu mahasiswa melatih kecakapannya. Iya, kecakapannya, iya itu. Ini gara-gara saya ikut organisasi mungkin. Bilang kecapakan padakan gitu. Nah, menurut Emas sendiri persoalan yang seperti itu bagaimana tanggapannya Mas Fakir? Gini ya, ada konsekuensi dari keputusan yang kita ambil. Terkadang ada beberapa orang yang memilih untuk fokus di organisasi dan menomorduakan kuliah. Ada beberapa yang fokus akademik, tidak mementingkan organisasi seperti itu ya. Yang satu di satu sisi yang fokus organisasi, ada yang kuliahnya terhambat seperti itu. Kemudian yang lain sudah lulus kuliah, ini masih baru selesai di organisasi dan baru mau menyelesaikan kuliahnya. Dan bisa dikatakan terlambat seperti itulah ya. Ya. Efek dari organisasi itu adalah sebuah konsekuensi. Hingga bagaimana kalian memilih dari pilihan yang ingin Anda pilih. Di organisasi tidak mengecam kalian harus terlambat kuliah. Hingga bagaimana kalian pilih dan konsekuensi apa yang harus kalian pilih. Itu sudah ditentukan. Ketika kalian kamu bisa fokus di organisasi itu, menomorduakan kuliah, ya semoga itu tidak. Nah, tapi ada konsekuensi yang harus kamu terima. Contohnya mungkin kuliahnya terlambat karena terlalu fokus mungkin di organisasi. Begitu. Jadi saya menganggapnya ada bukan hal yang tabu ya, tapi itu hal yang wajar ketika seseorang itu sudah memilih dan menerima konsekuensi yang dia alami. Tergantung pribadinya juga mas. Betul. Cara memilih time. Tinggal bagaimana Anda pada orang lain mengenai itu. Terkadang kan orang lain menganggap itu adalah buruk karena mereka tidak tahu di balik itu apa yang mereka lakukan. Iya, orang ini cuma melihat sisi buruknya toh, nggak melihat sisi baiknya. Ya. Ya bisa dibilang begini sih. Bisa dikatakan begini. Orang lain itu lebih melihat apa yang dijadikan di depan mata mereka ketimbang apa sih yang dilakukan mereka di luar mereka. Iya, jadi dia hanya melihat setengah-setengah tanpa betul. melihat lebih dalam lagi kayak apa. Jadi mereka itu langsung menyimpulkan bahwa sekali melihat sesuatu langsung disimpulkan sesuatu itu kayak gitu, tanpa menilai lebih, mereview lebih dalam, mengunboxing lebih dalam apa yang dilihat itu. Gitu. Iya, kalau katanya saya sendiri organisasi ini penting. Meskipun saya jarang ikut organisasi ya, untuk semester ini. Kalau semester dulu saya jadi ketua kelas. Gak apa itu satu organisasi. Iya. Kalau model teman-teman satu kelas ya. Ya kalau katanya saya ini organisasi ini penting mas. Soalnya kita juga bisa melatih skill kita untuk ketika kita turun ke masyarakat nanti. Agar kita kuliah ini tidak menjadi mahasiswa kuliah makan oleh. Tahu ya? Bisa saya dengar biasa bisa. Saya dengar mungkin punya buku-buku. Nggak ada mas. Dalam kamus bahasa Indonesia saya tidak ada buku-buku itu. Oleh itu sudah. Kuliah makan oleh. Baru belajarnya. Iya. Kuliah makan oleh. Nongkrong di kafe. Ya, pertanyaan selanjutnya ini mas. Untuk menyelaraskan mas dan menyeimbangkan porsi antara kuliah dengan organisasi sendiri, bagaimana sih caranya Samian memanajemen waktu yang baik menurut Mas Latif sendiri? Ya, manajemen waktu itu sangat penting ya, apalagi bagi kalian yang memiliki jiwa organisatoris.
diajarkan pastinya tentang bagaimana manajemen waktu. Tinggal bagaimana kita mengatur, bagaimana sesuatu yang ingin kita lakukan itu menjadi prioritas. Kita menempatkan itu dalam skala prioritas, rutinitas, atau totalitas. 3 itu. Apa sih yang menjadi prioritas kita yang harus aku lakukan hari ini? Pagi, apa yang harus lakukan? Ada yang prioritas kan? Jadi sudah tersusun Harus tertata. Ada rutinitas kan? Rutinitas dan prioritas kan beda. beda. Kalau rutinitas adalah sesuatu yang dilakukan secara kontinu. Yang kedua adalah totalitas. Gimana otak kita berproses dengan sepenuh hati, mencurahkan jiwa raga, mengasah skill kita untuk menjadi orang yang lebih baik, untuk mengasah dan agar skill kita ini lebih dari kembang gitu. Jadi tinggal bagaimana kita mengatur prioritas, rutinitas, dan totalitas. Dari situ kita bisa manajemen waktu. Kan kita bisa menentukan. Sekarang pagi ada yang besar, pagi ada guru, dan juga ada organisasi, mungkin ada acara. Kamu bisa menentukan prioritas hari ini apa? Ya, menurut mana yang prioritas? Gimana tanya? Misal pagi di jam 7 Dan ada kuliah, ya. dan juga ada acara di organisasi. Kuliah dulu. Iya, soalnya orang tua kan juga menyekolahkan kita atau menguliahkan kita kan. Setahunya orang tua kan untuk mendapatkan dengan ilmu dari perkuliahan itu. Utamanya kan itu. Kalau katanya saya ini organisasi ini buat sampingan saya setelah kuliah gitu. Jadi saya utamakan ilmu di perkuliahan dulu, lalu ilmu di organisasi ini yang akan turun ke masyarakat. Kalau di perkuliahan kan banyaknya kalau dulu itu teorinya yang kita dapatkan. Kalau di organisasi skill di masyarakat itu yang sering dipakai di organisasi nanti kita bawa turun ke masyarakat. Jadi saya kuliah dulu. Masalah organisasi nanti nomor 2 gitu. Saya menggunakan apa yang sudah dijawab tadi ya. Cuma kemudian kalau kita mengacu pada yang konsepnya saya bawakan dari tentang prioritas. Pagi prioritasnya adalah kuliah, memang kuliah adalah prioritas. Ketika di organisasi kita tidak dibutuhkan penting. Dalam artian kita bukan orang yang penting dalam acara organisasi tersebut. Jadi kita bisa mengeluarkan. Jadi kita kuliah dulu, baru setelah kuliah kita organisasi. Kadang ada suatu momen kita tidak bisa ditinggalkan organisasi. Mungkin kita sudah janji mungkin dengan anggota di orang-orang di luar, sehingga kalau kita tidak ada di organisasi, kita akan akan bergerak di organisasi itu sendiri. Kita kan diajarkan untuk komitmen karena organisasi. Ketika kamu sudah dipercaya oleh orang organisasi maju dan kamu berusaha dengan kemudahan, kamu tidak memiliki prioritasnya. Tidak dipercaya orang atau tidak. Tergantung posisi kita nantinya di organisasi. Bagaimana kita mengatur? Bukan berarti kita menjalankan kuliahnya, bukan berarti. Cuma kita bisa mengatur ini. Bisakah kita dulu jadi organisasi? Dalam artian kuliah berapa jam? 1 jam 40 menit. Iya, organisasi. Jadi selesaikan baru itu kita komunikasi. Kadang ada sampai orang-orang yang mungkin mahasiswa lebih mengenal organisasi akhirnya kuliah jadi bidang. Atau mungkin karena apa yang katanya menggunakan data alfa 3 kalau itu pribadi masing-masing lah. Kembali kalau mengacu pada konsep, tinggal bagaimana kamu menentukan prioritas yang mana. Dan setiap ini ada konsekuensi yang harus dilakukan. Ketika kamu memilih organisasi, akan ada yang sudah ada resikonya masing-masing. Itu terjadi kalau terus ya. Tapi kebanyakan kalau kita bisa memilih waktu, hal-hal seperti itu bisa kita hindari. Bisa kita handle ya. Bisa kita hindari.
tahu handle kan? Tangani kan? Iya, bisa tangani. Pokok kita bisa menanganinya itu tergantung kita masing-masing. Iya. Katanya saya ini kuliah sambil ngajar ya kalau tidak salah. Iya, betul. Ya benar. Ngajar di mana? Berarti namanya ini bisa memilih waktu kalau sudah kuliah. Ya, organisasi ya. Ngajar ini kan kerja anggapannya kan, artinya kan. Iya. Ngajar di mana? Saya ngajar di SMP. Kalisan juga. Ya, SMP ada di sana. Dekat rumahnya namanya ada? Lumayan di sekitar 100 meter. Yang dekatnya Indomaret tadi. Iya, mungkin ya. Ya, hampir dekat ya. Ya. Iya benar. Kelihatan mas dari sini. Dari apa nih? Dari sini. Dari sini. Ya, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Iya. Menurut Mas Taufik, Latif, Iya. menurut Mas Latif ini sesuai pengalamannya Mas Latif, selain ilmu yang didapatkan dari perkuliahan itu, apakah hasil dari mengikuti organisasi juga berpengaruh bagi Mas Latif dalam bertugas sebagai guru di dunia persekolahan atau dunia? Jadi gimana ya? Coba saya bilang. Ya, sorry. Jadi yang mana yang relasi antara perkuliahan dengan sekolah atau organisasi sekolah atau keduanya dengan sekolah? Mas, hasil yang didapatkan itu dari perkuliahan Ya. dan organisasi. Apakah ini berdampak kepada Mas ini ngajar di sekolah itu? Ya. Apakah ada yang didapatkan gitu? Tentunya sangat berdampak ya. Ketika di perkuliahan kita kan belajar tentang ilmu prodi yang kita pilih. Atau dengan di PGSD diajarin tentang bagaimana cara mengajarkan listrik. Ya, Bahkan kacamata bagaimana apa yang diajarkan itu bukan adalah ketika kalian ngajar nanti di sekolah. Di organisasi manfaatnya ketika saya ya di sekolah itu kita di organisasi apa ya, ilmu organisasi itu sangat berguna sekali. Contohnya persoalan administratif. Ya, tentunya kan kalau di organisasi administrasi dan persuratan, bikin surat gitu, sama mengatur surat lagi. ya ada semacamnya. Juga tentang bagaimana tadi bilang jaringan, bagaimana kita membangun sebuah suasana di dalam guru sama guru. Kan mungkin kalau guru baru kita nih, bagi saya kemarin yang baru muncul di sana atau guru baru di sana, ketika saya tidak masuk ke organisasi, saya mungkin akan jadi lebih bisa Ya tanggung kayaknya nervous gitu ya. nervous gitu. Tapi karena saya berusaha organisasi, saya mulai membangun komunikasi. Jadi sosialisasinya ini bagus dan komunikasi, Ya. komunikasinya orang yang berorganisasi ini bagus. Dan juga sepakat. Ini karena di organisasi kita diajarkan tentang struktur. Jadi saya di sekolah itu saya menemui kepala sekolah. Karena kepala sekolah di situ adalah pemimpin. Jadi saya diperkenalkan ke kepala sekolah. Tidak moro-moro saya masuk ke kenalan kepada guru-guru di sana. Jadi saya diperkenalkan oleh kepala sekolah. Jadi teratur saya ke sana diperkenalkan ke kepala sekolah seperti itu. Dan juga kalau saya berkomunikasi jelas tidak menuntut dan asal-asalan saya mau tidak asal-asalan, tidak karena saya baru di sana. Jadi kepala sekolah dulu saya membicarakan, kepala sekolah baru mengenalkan saya. ya. Karena posisi pada saat itu kepala sekolah saya tidak hadir. Ketika saya di sana, jadi saya hubungi. Tidak moro-moro saya mengambil sikap Jadi sangat berdampak ya, organisasi dan itu yang diajarkan di organisasi tentang bagaimana pola dalam kita berorganisasi agar struktur. ya, sangat berdampak lah. Banyak manfaatnya dibandingkan mudaratnya ini. Ya, banyak keburukannya. Ya, satu contoh lagi. Cuma kan orang kan lihatnya kan dari sisi negatifnya saja, berantakan nih kuliahnya.
Ya satu contoh lagi di sekolah kan mungkin pasti ada banyak acara-acara. Ya banyak acara pembukaan. banyak Misalnya kalau di pesantren atau kalau di sekolah pimpinan iya nanti ada acara 17 Agustus hari kesaktian Pancasila, ada acara-acara nasional kan mungkin kan pastinya di sekolah akan mengadakan acara. Di situ siapa yang akan menghandle itu? ya Kalau siapa kamu hanya punya bekal akademik, kamu akan canggung untuk memulai pembicaraan. canggung nervous semuanya. Iya, karena tidak punya bekal. Kecuali kamu punya pengalaman organisasi, Iya. kamu akan nyambung ketika diajak membahas konsep. Ini mau dibawa kemana? Iya, jadi orang ini kalau sudah ikut organisasi biasanya ya banyak yang alhamdulillah. Jadi mudah akrab gitu ya. Iya, kalau sudah mudah akrab itu enak Mas. Kalau pas nervous, canggung, iya, Mas. Kalau menurut Mas sendiri ini prinsip apa yang Anda terapkan kepada diri Mas Lapid sejak kuliah hingga menjadi seorang guru seperti tadi? Prinsip apa? Prinsip ya. Gini. Saya memandang dan ini menjadikan prinsip saya ya, menjadikan semua tempat adalah sekolah dan setiap orang adalah guru. Jadi setiap Bisa tempat adalah saya dulu ya. Setiap tempat dimanapun saya berada, entah itu di kampus, di perjalanan, di organisasi, di rumah, di sekolah, dimanapun itu, di situ ada tempat untuk saya belajar. Entah itu belajar tentang apapun, ilmu apapun, bahkan di pasar pun, di sekolah, ya. di pasar pun ada di Iya, sekolah. kan bisa belajar ya. Iya, di kuburan, kan benar kan di kuburan. Tidak benar, di kuburan dan di sekolah. Iya, kita kan bisa ambil Kita hikmah bisa belajar dimanapun dan kawan pun ya, kecuali sekarang juga. dan kapanpun. Bukan berarti gini, setiap tempat yang sekolah bagi saya adalah tempat itu bisa menjadi tempat nyaman bagi saya untuk belajar. Entah itu di kampus, memang di kampus sudah jelas kita mengenal banyak teori baru, pelajaran baru, dari teman-teman. Di kantin, apakah kita hanya makan saja? Yang kita tahu hanya makanan, tapi ada edukasi di situ. Ada edukasi. Oh, ini keajinan. Belajar cara masak. Bagaimana Iya. masakan? Jadi sebuah ilmu. Ilmu ya. Bukan hanya tentang kemudian, bukan hanya tentang prodi yang kita ambil, tapi ada ilmu. Ada ilmu kalau kita pelajari tinggal bagaimana kita membangun mindset seperti itu, bagaimana membangun pola pikir seperti itu, dan juga di lain sisi saya juga menganggap setiap orang ada ilmu. Jadi kita Bukan secara administratif orang yang saya punya adalah guru saya bukan seperti itu, tapi semua orang bisa menjadikan saya menjadikan itu sebagai pembelajaran bagi saya. Ketika ada sampean, saya bisa menganggap sampean adalah guru saya. iya. Karena dari sampean yang bagaimana tadi menyampaikan menjadi moderator, saya mungkin ingat satu hari nanti. Oh iya, siapa tadi namanya? Kimoy, Kimoy, misalnya. Kimoy, akronim. Jadi saya ingat Kimoy. Oh ya dulu Kimoy jadi moderator podcast seperti ini. Jadi jadinya menjadi guru saya tentang ilmu moderator podcast. Iya, jadi Kalau kalau secara kita administratif, sampean bukan guru saya, tapi sampean mengajarkan saya tentang ilmu. jadi maksudnya Mas, kita juga tidak merendahkan orang lain. Iya betul. Iya, Mas. Memang di Islam itu juga tidak boleh merendahkan orang lain, siapapun itu. Bahkan anak kecil pun bisa jadi guru. Iya, bisa. Kenapa mereka selalu tertawa? Ya, karena tidak punya beban kayak kita. Begitu. Iya, secara berpikir logis seperti itu. Iya. Bagaimana kita ini yang sudah dewasa tetap bisa tertawa? Iya, caranya ya apa? Jadi anak kita. Bukan seperti itu. Ya, Pak. Tapi bagaimana kita menjalani hidup? Oh iya. Jangan terlalu mumet Iya. terhadap problem yang kita tertawa. Tidak, memang ada yang bisa ditertawakan. Iya. Dan fokuslah ketika kita harus fokus. Mudah tidak? Iya. Pertanyaan selanjutnya, Mas ya. Ya. Kan Anda ini sebagai seorang guru nih, Mas. Bagaimana pandangan Anda terkait dunia pendidikan di sekolah dengan di dunia perkuliahan? Tentu sangat berbeda ya. Apa ini pengalaman saya di dunia kampus dan dunia sekolah berbeda?
Kalau di sekolah mungkin dulu kita terbiasa menerima materi itu jauh dari dulu. Berarti semua pengetahuan kita adalah bersumber dari guru. Iya. Berbeda dengan kuliah, bukan dosenlah sumber pembelajaran kita, tapi dosen sebagai pemantik. Kita diajarkan untuk mencari referensi sebanyak-banyaknya dan dikonfirmasi. Apakah ini yang kita dapatkan dengan itu berbedanya kalau kita di sekolah dengan berkuliah? Ketika kita sekolah dulu, ya kita menerima bahan ajar dari guru. Kalau di kampus, kita mencari sendiri bahan ajar yang ingin kita belajar dan didiskusikan. Dosen jadi pengarah. Kita diajarkan untuk mencari sendiri bagaimana fungsi mandiri. Nah, itu juga didapatkan dari organisasi itu. Maksudnya kalau kita sudah bisa mandiri, bisa sosialisasi di masyarakat, itu kan kita dapatnya itu kan juga dari fungsi organisasi. Ya, sangat mendukung. Sangat mendukung. Kalau kita sudah lulus nanti, kalau kita nggak punya bekal apa-apa, nanti ngawur-ngawur di kita ngajar itu. Kalau kita cuma titip nama dalam berkelompok, misalnya dalam berkuliah kan ada tugas kelompok itu, kita cuma titip nama, nggak mau mengembangkan, nanti ruginya itu ke diri kita sendiri. Akan biasa ketika kalian nanti sudah mau lulus ataupun lebih realnya ketika kalian sudah terjun ke lapangan. Iya, lebih realnya. Ketika sampai disuruh ngajar mungkin. Kalau sudah turun itu kalian kan, akan berguna dan bisa. kalau sudah turun itu kan kita lepas dari teman gitu. Maksudnya lepas ini kan tanpa kayak tugas kelompok tadi itu tidak bisa titip nama lagi. Ya, betul. Iya, tidak apa-apa kalau sekarang kita sakit-sakit dahulu, mungkin nanti kita bahagia dunia akhirat. Maksudnya bahagia dunia akhirat itu nasib kita ini diangkat, derajat kita ini lebih diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah. Karena al-istiqomah khairun min alfi karamah. Kalau kita istiqomah dalam berbuat sesuatu kebaikan, itu lebih baik dari 1000 karomah, 1000 kemuliaan. Itu ya pesan orang tua saya ke saya tadi. Jadi kalau kita istiqomah juga nyambung ke manjada wajah itu. Barang siapa bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkannya. Gitu. Jadi gak selamanya kalau kita susah ini akan susah terus, dan gak selamanya orang yang akan senang itu akan senang terus. Tergantung bagaimana pribadi itu nyikapinya. Iya ya, iya dong. Ya, sepakat. Iya. Oke. Ya, pertanyaan. Sebagai seorang guru ini, apa pesan Mas Latif ini terhadap calon-calon guru di masa depan yang masih kuliah seperti saya? Saya kan insya Allah ya, kan kita nggak tahu saya ini bakal jadi apa setelah lulus nanti. Soalnya jujur ya Mas, saya ngambil PGSD ini nggak ada angan-angan sama sekali. Untuk ngajar nggak ada cita-cita sama sekali. Kenapa saya kok ngambil PGSD? Jadi saya ini 3 bersaudara Mas. 3 bersaudara. Saya ini anak terakhir. Emas saya ini sudah punya anak, sudah nikah lah intinya, sudah berkeluarga. Kan tinggal satu harapan. Nah, orang tua saya ini, abah saya ini dulu kuliah di guru, bukan kuliah kalau dulu, apa ya? Sekolah keguruan lah intinya. Ya. Nah, orang tua saya, abah saya ini sekolah keguruan, tapi disuruh berhenti oleh bapaknya, oleh mbak saya, dan disuruh bekerja. Jadi abah saya ini berpesan kepada anaknya, pengen melihat anaknya ini, ketiga anaknya ini salah satu sudah jadi guru. Kedua kakak saya ini nggak ada yang ambil keguruan, jadi harapannya cuma saya. Nah, saya berpikir kapan lagi saya akan berbakti kepada orang tua kalau nggak dari waktu itu saya ngambil guru ini. Soalnya saya juga nggak tahu umurnya orang ini kapan meninggal. Saya tidak berharap orang tua saya meninggal, tapi kan saya juga nggak tahu umur saya meninggal lebih dulu dari orang tua saya. Jadi saya anggap ngambil PGSD dan ingin menjadi guru ini untuk berbakti pada orang tua saya. Tapi saya legowo, tidak tertekan, tidak merasa tertekan. Jadi saya ngambil PGSD ini Mas. Jadi gimana? Ini pesan saya kepada jenengan atau
mahasiswa termasuk saya. Secara umum ya. Iya, secara umum. Kalau secara pribadi mungkin bisa next ya. Nggak apa. Jadi pesan saya bagi kalian mahasiswa yang masih menempuh perkuliahan di dunia kampus dan juga masih belajar di organisasi, maksimalkan semuanya. Selagi kalian masih dinyatakan status sebagai mahasiswa. Tentang teori akademik pelajari sepenuh hati. Tentang teori organisasi tuntaskan sepenuh jiwa. Karena kembali lagi ketika kita sudah lulus kita akan menjadi guru, kita akan mengajar, kita juga menjadi guru yang profesional. Bukan hanya mengajar saja, tetapi juga persoalan administratif di dalamnya kita juga akan lakukan. Dari situlah kedua ini tentang teori perkuliahan maupun teori yang kita diajarkan di organisasi bisa kita implementasikan dan berguna ketika nanti Kita belajar terjun di masyarakat ataupun kita mengajar di suatu sekolah seperti ini. Jadi selagi kalian masih belajar dan masih berstatus mahasiswa, maksimalkan entah itu perkuliahan maupun di organisasi. Soalnya memiliki fungsi masing-masing. Iya. Kalau di perkuliahan contohnya seperti teorinya tadi itu. Iya. Bagaimana kita menjadi guru tapi kita tidak mengerti materi kan susah juga kita ngajar. Jadi teori akademik penting juga, teori organisasi tentang kita belajar di organisasi juga penting. Keduanya saling beriringan. Mana yang penting sama-sama penting. Sama penting. Soalnya semua itu memiliki dampak baik. Iya betul. Jangan dilihat dari sisi negatifnya saja. Kalau menurut Mas yang tadi itu soal cerita ini, apa? Oh ini lupa Mas mau buyar ya. Makan dulu lawan sambil minum. Lupa. Nah, habis ini dikasih saran ke saya. Ya tentang barusan itu. Tapi saya jujur nggak ada rasa apa ya, kayak tertekan gara-gara ngambil keguruan ini. Tapi memang saya niatkan untuk saya berbakti kepada orang tua saya, kan saya juga anak terakhir. Saya nggak tahu umur saya ini kapan, saya nggak tahu. Jadi kesempatan berbakti kepada orang tua itu kalau ada kesempatan digunakan sebaik mungkin. Kalau kata saya, menurut pribadi saya, kalau saya menolak menjadi guru, saya mikirnya ya, tapi kan mikirnya orang kan beda-beda. Yeah. Kalau saya mikirnya kasihan, soalnya beliau sudah menyekolahkan saya sampai SMA gitu. Pengen jadi guru kan beliau. Dulu kan beliau sempat kuliah keguruan, tapi berhenti gara-gara disuruh nikah. Ya. Jadi, tapi beliau gak maksa saya jadi guru, Mas. Tapi karena kesadaran hati saya, ingin membahagiakan beliau itu. Menurut Mas gimana pesan-pesan? Untuk saya, tidak apa, saya terima apapun itu. Sebenarnya nggak perlu sih. Sebenarnya dari sampean yang sudah pilih barusan menurut saya sudah. Nah, apalagi anak terakhir, saya juga anak terakhir. Anak terakhir dari berapa saudara? 3 juga. 3 bersaudara. Sama kita ya. Tapi gak jodoh ya, gak mau saya. Iya, saya normal. Jadi, kita sama-sama kepada orang tua. Soalnya ridho Allah ini ridho orang tua. Jadi saya mikir, insya Allah mungkin semisal saya dicabut duluan, kan nggak ada yang tahu Mas ya. Saya sudah berbakti kepada orang tua. Dan kalau misalnya saya tidak dicabut nyawanya duluan, setidaknya saya sudah berbakti kepada orang tua dan mengharapkan ridho Allah ke depannya hidup saya ini seperti apa nanti. Biar enak itu kalau berbakti kepada orang tua. Kalau menurut saya itu. Dan itu bisa jadi pemacu semangat kamu untuk bisa maksimal di dunia perkuliahan di kampus ya, di organisasi atau semacamnya. Itu mungkin jadi pemicu memotivasi kamu untuk lebih giat lagi, lebih semangat lagi dalam belajar. Mungkin maksimalkan apa yang bisa kamu lakukan di kampus atau besok dan seterusnya. Ya. Itu sama seperti yang saya sampaikan tadi. Selama kamu masih menjadi mahasiswa, manfaatkan status mahasiswa Sebaik mungkin dan juga manfaatkan
menawarkan fasilitas kampus. Iya, ini bukan fasilitas kampus. Oh, bukan. Namanya apa yang ada di kampus? Jika adanya UKM di kampus itu buat apa? Oh iya iya. Dan saya pikirnya fasilitas kampus memuaskan hasil saya nyalakan. Ya ya, tidak salah. Jadi memanfaatkan itu adanya organisasi UKM. Kalau masih kurang di Intra silakan ekstra. Di ekstra kampus ada UKM, organisasi kemudahan. Saya tidak bisa menunjukkan, dan itu pasti sangat bermanfaat dan menunjang di perkuliahan. jujur mas ya, kalau saya semester ini memang jarang berorganisasi karena sibuk di pondok, sibuk nyari uang buat bayar UKT. Tapi saya senang kalau diskusi sama orang, termasuk sama mas ini. Saya dapat memetik suatu perkataan dari mas itu, membuat semua tempat ini sekolah. Tapi bukan berarti apa ya? Iya itu sekolahan bukan. Kalau orangnya berpikiran rasional kan pasti paham, tapi tempat untuk belajar. Iya, saya juga menganggap bahwa kalau kita ketemu sama orang lain, ini tidak boleh merendahkan orang lain. Baik pun itu anak kecil. Soalnya dalam riwayat sendiri itu saya ingat apa ya? Unzur makola, wala tanzur makola. Lihatlah apa yang dibicarakan. Janganlah melihat siapa yang membicarakan. Unzur makola, wala tanzur makola. Kalau nggak salah, Unzur makola, wala tanzur makola. Iya itu. Makola. Man dan man, Iya. beda. Man itu sesuatu, kalau man itu apa? Man itu. Seingat saya. Jadi intinya itu ya, bahwa kita ini jangan melihat siapa yang menyampaikan sesuatu itu, tapi kita harus melihat apa yang disampaikan di dalam sesuatu itu, agar kita juga gak merendahkan orang lain gitu. Ya, baik mas, mungkin itu saja. Nanti ini dibawa pulang aja. Lupa ya, tadi mau ajak dinner bareng, tapi dinernya kilo ini. Ya mungkin itu saja sobat Mercus Food. Mungkin kita akan bertemu lagi di podcast selanjutnya. Kembali lagi di pengen podcast HMPS Mercus Food, pengen dapat akses.